Jumpa lagi di Review Sepatu bersama gue, Dedi dan Angga. Nah, kita mau review apa nih? Kali ini 910 Yuza Hike Hero. Jadi 910 Yuza Hike Hero. Pertama kalinya akhirnya kita nyentuh 910. 910 Nah, dibawanya ke tempat yang dingin-dingin Langsung basah-basah. ekstrim lah. Langsung ya jalan-jalan tapi gak ekstrim-ekstrim banget Bahasa lah. ekstrim sih. Ya walaupun bersalju ya kayak lumpur ya saljunya kayak nginjek-nginjek lumpur jatuhnya, ya, cuma bersih aja. Ya. Nah kali ini yang ngetes Angga. Yes. Jadi sama Angga ya lanjutnya ya. Halo, hari ini gue lagi di Shirakawa-go dan tentunya kalau ada gue berarti ada sepatu yang diuji. Dan kali ini yang gue uji di Shirakawa-go adalah 910 Yuza Hike Hero. Pengalaman gue selama pakai di sini otomatis langsung dites ya, karena kan kondisinya lagi winter nih di Jepang. Niat gue adalah ngerasain kalau di tempat yang bersalju plus otomatis licin, si Hike Hero ini apakah benar-benar cocok buat apakah memang ini elemennya dia nih bisa nyetel nih di sini. Dan verdict gue selama pakai kurang lebih 2 hari terakhir setelah ngelewatin tempat yang bersalju dan juga harusnya licin, si Yuza Hike Hero ini kerasa anti slip. Karena sebetulnya di bagian outsole-nya ya, walaupun bukan Vibram ataupun Continental dan nggak didukung teknologi apapun, tapi 910 ini ngembangin teknologi rubber outsole-nya sendiri. Dan ternyata memang sudah sangat mumpuni untuk track yang rada licin, benar-benar anti slip. Terus juga cushioningnya bukan yang benar-benar empuk, karena kalau buat di tempat yang bakal jalan panjang atau bakal sering jalan kaki, terutama licin, itu kita nggak nyari empuk karena berisiko banget lah buat terutama pergelangan kaki. Dan si Yuza Hike Hero ini benar-benar mengakomodir kenyamanan dan juga rasa aman ketika lagi jalan, karena walaupun nggak empuk tapi dia stabil. Nah itu yang penting adalah stability-nya. Stability si Hike Hero ini teruji terutama di jalan yang licin. Dan kalau paling beberapa hal perlu diperhatikan, karena ini memang sepatu buat hiking atau trail, dia nggak bener-bener bukan yang tipikal waterproof, karena memang tidak ada klaim waterproof ya. Jadi saat ini kondisi kaki gue lumayan berair lah, lumayan lembab karena sempat jeblos ke salju. Terus juga walaupun itu perlu diperhatikan, tapi kalau memang butuh yang breathability-nya bagus, jadi tetap pengen ngerasa kakinya adem, itu Yuza Hike Hero ini cocok jadi pilihan. Soalnya kalau misalnya lo pakai yang insulated, fully insulated, bahkan ada lapisan foilnya di dalam, itu pasti bakal kerasa gerah ketika kondisinya nggak sedingin atau nggak dalam kondisi bersalju kayak gini. Nah, jadi overall kalau buat 910 Yuza Hike Hero ini, yang perlu dicatat adalah keunggulan pertamanya, dia memang teruji untuk tempat yang licin karena anti slip. Rubber outsole-nya oke, dan juga midsole-nya nggak yang empuk-empuk, mentok empuk gitu ya, nggak semata-mata empuk, jadi mengakomodir balance atau stability yang baik. Cuma ya karena dia nggak waterproof, nggak ada klaim waterproof, breathability-nya bagus, jadi kaki napas, tapi bagian uppernya masih tetap bisa kemasukan air. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Oke, Beli apa nggak beli? saya sih udah jelas beli dan nggak nyesel. Oh, Beli nyesel dan atau nggak nyesel harusnya ya? Betul. Nyesel nggak? Enggak lah. Gue nyesel. Kenapa? Nggak ada size-nya. Size-nya betul. Size-nya nggak ada. Lagi-lagi Size ya. gue nggak ada. Tolonglah 910. Kenapa yang Yuza sebelumnya ada, yang Matterhorn ada, Matterhorn ada. Hah? Yang ini nggak ada Hike Hero? Padahal gue butuh yang lebih tahan angin, lebih tahan air sedikit lah. Betul. Ya, kalau Matterhorn kan itu kayaknya tembus banget itu. Tembus. Gitu. Jadi kesimpulan. Kesimpulan. Nah, si Yuza Hike Hero ini enak banget buat dibawa jalan ke tempat yang licin karena grippy. Gripnya oke. Terus juga buat midsole-nya nggak terlalu empuk, jadi memang cocok buat jalan panjang. Stabil Ya. Sebut nggak terlalu empuk karena dia memang ngejar stabilitas. Ya cocok lah ya. Buat Cocok. hiking emang cocok berarti. Cocok. Ya. Bukan buat trail run ya. Bukan. Hiking sebetulnya ini lebih cocok buat hiking. Jadi kesimpulannya kalau kalian mau pakai buat traveling, kalau lagi basah-basah cocok ya. Tetap masuk. Cocok. Apalagi kalau disemprot dulu. Iya Pak, benar, biar lebih dipakein tahan air. water repellent Water dulu repellent. akan lebih cocok lagi karena bahannya
Udah ripstop Udah ya, stop jadi juga, cocok. sebenarnya cukup nahan tapi ya Kalau bahannya ditambahin iya, lagi iya. supaya lebih Betul. Kalau bahannya knit mau lu semprot Enggak. water repellent berapa kali juga tetap nggak ada ngefek. lobangnya Nah, kalau iya. gitu. Jadi yang satu ini sangat layak sekali. Yes.